Jadi masjid yang ada di lingkungan rumah itu ada kuburannya. Saya tanya dulu, kuburan itu di dalam halaman masjid atau sudah di luar tanah masjid, area masjid? Kemudian kuburan tersebut dipagari tembok atau dipisah dengan jalan setapak atau bagaimana? Oh, langsung. Oh, tapi itu sudah tanah kuburan, bukan tanah masjid ya? Baik, baik. Mestinya kalau seperti itu dipagar saja. Mestinya dipagar sehingga orang memahami bahwa kuburan sudah keluar dari masjid, tidak ada hubungan dengan masjid. Atau sebagian masjid, ya ini masjid, ini kuburan, tengah-tengahnya jalan masyarakat. Ini tidak ada masalah seperti ini. Tidak ada masalah begitu. Atau tadi dipagari dengan tembok atau pagar apa sajalah begitu. Nah, ini sudah boleh kita sholat di dalamnya. Nah, kalau jelas kuburan itu berada di halaman masjid, yakni halaman depan, halaman belakang, samping kanan kiri, itu masih halaman masjid, tanah masjid. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak benar. Ya, kita mesti pilih masjid yang lain. Ya, pilih masjid yang lain. Dan pengecualiannya di dunia ini hanyalah Masjid Nabawi saja. Pengecualiannya hanya Masjid Nabawi saja. Karena pada dasarnya jenazah Nabi itu dikubur di mana? Di rumah Aisyah. Dan Allah lah yang menginginkan Nabinya wafat di rumah Aisyah. Maka disitulah ya jenazah Nabi dimakamkan. Karena tidak boleh, ada ketentuan dari Nabi, tidak boleh seorang Nabi itu wafat ya kemudian dipindah jenazahnya. Artinya itulah tanah yang Allah kehendaki. Itulah tanah yang Allah kehendaki untuk kuburan nabinya. Nah, kira-kira begitu. Ya, untuk kuburan nabinya. Jadi walaupun memang rumah itu samping-sampingan dengan Masjid Nabawi, rumah Aisyah dempet dengan Masjid Nabawi, tapi jelas itu rumah, bukan masjid, bukan pula halaman masjid, tetap itu rumah, begitu. Itu rumah. Makanya ketika terjadi perluasan Masjid Nabawi di zaman Umar, itu diperluas ke arah kiblat. Kemudian di zaman Utsman diperluas lagi, karena sudah semakin ya sempit lah, sudah semakin banyak lah umat Islam di negeri Madinah ketika itu. Nah, di akhir abad pertama, ini permasalahannya di sini timbul. Di akhir abad pertama, ya, ada penguasa yang ingin memperluas Masjid Nabawi ke arah makam Rasul. Namun sudah diingatkan, dikasih peringatan keras oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Musayyib, untuk tidak memperluas Masjid Nabawi ke arah makam Rasul. Namun proyek tetap proyek berjalan terus, kan begitu, tidak diindahkan. Ya, ini perkataan para ulama itu, peringatan para ulama. Maka solusinya adalah bahwa kubur Nabi sudah dilapis dengan 3 lapis tembok. Sudah dilapis dengan 3 lapis tembok, sehingga diyakinkan bahwa kubur itu sudah di luar dari area Masjid Nabawi. Nah, begitu. Itu solusi yang diberikan. Ya, solusi yang diberikan. Jadi tidak boleh masjid-masjid yang lain yang ada di belahan dunia manapun meniru-niru. Oh, tuh lihat Masjid Nabawi. Ya, itu pengecualian. Kita kata ini pengecualian. Dan kubur Nabi sudah dilapis dengan 3 lapis tembok, sehingga sudah diyakini oleh para ulama bahwa kubur Nabi itu telah keluar dari masjid, telah keluar dari area Masjid Nabawi. Nah, kira-kira begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi tidak benar kalau menguburkan jenazah di dalam masjid atau di pekarangan masjid. Walaupun misalnya yang memberikan wasiat ya adalah
tokoh masyarakat misalnya, maka ketahuilah wasiat yang seperti ini berbau maksiat. Wasiat seperti ini tidak boleh dilaksanakan karena bertentangan dengan akidah Islam, bertolak belakang dengan akidah Islam. Artinya apa? Masjid ya masjid, kuburan ya kuburan. Mestinya kuburan, mestinya umat Islam memiliki pemakaman tersendiri jauh dari masjid, jauh dari masjid. Nah ini kan adanya seperti ini karena awam, kebodohan, keawaman sebagian umat Islam, nggak tahu dia, nggak paham. Oh dikira boleh menguburkan jenazah di halaman masjid, ya bahkan nggak jarang ini dari pewakaf tanah masjid, ya punya wasiat. Kalau saya meninggal nanti kubur di samping masjid. Ini saya katakan lagi, ini wasiat berbau maksiat. Wasiat berbau maksiat, dia nggak tahu itu. Ya tentang keterangan Nabi yang melarang, di mana Nabi yang mulia, ya sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha, kata Nabi. Janganlah salat menghadap kubur. Lihat Nabi katakan, jangan sholat menghadap kubur dan jangan duduk di atas kuburan. Yang pertama, maknanya adalah jangan kita bersikap berlebih-lebihan terhadap kubur sampai-sampai sholat menghadap kubur. Nah ini diantara maknanya juga adalah yakni apabila ada kuburan di dekat masjid atau di halaman masjid, maka tidak boleh sholat di dalamnya. Ini larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam hadis Nabi yang lain, Nabi mengatakan apa kepada kita semua? La taj'alu buyutakum maqabira. Ya, fa inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fi suratul Baqarah. Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian bagaikan kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan. Sungguh syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada dua pengertiannya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Maknanya apa? Makna yang pertama adalah jangan menguburkan jenazah di rumah. Lihat, jangan menguburkan jenazah di rumah atau di halaman rumah. Ini masih ada, kita saksikan di antara rumah-rumah kaum muslimin, halamannya, halaman depan, belakang, samping kanan kiri kuburan keluarga. Nggak boleh. Ini rumah kan kita bisa beribadah di dalam rumah kan? Bisa beribadah di dalam rumah, apalagi masjid. Nah itu maknanya begitu. Apalagi masjid. Yani tidak boleh menguburkan jenazah di rumah, apalagi masjid. Itu maknanya begitu. Nah, atau makna yang kedua, jangan kita jadikan rumah kita ini sepi bagaikan kuburan. Nah, ini artinya apa? Bahwa yakni area pemakaman bukan tempat ibadah. Kalau mau baca Al-Quran di masjid, di rumah saja, bukan di kuburan. Ngapain di kuburan baca Al-Quran Al-Karim? Nggak ada contoh dari Nabi, nggak ada contoh dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mau baca Quran silahkan di rumah, di masjid, jangan di kuburan. Ngapain di kuburan kan? Bukan sebagai tempat ibadah. Ini makna dari hadis Nabi tadi. Jangan kalian jadikan rumah kalian bagaikan kuburan, kata Nabi, yakni sepi dari ibadah. Ya, karena memang kuburan itu sepi dari ibadah. Adapun rumah ramai dengan ibadah, ya kan? Ya, ramai dengan ibadah. Mesti begitu, gitu. Jadi kalau ingin baca Quran di rumah, jangan di kuburan. Ini keliru. Ini hal yang keliru. Jadi banyak orang salah dalam memahami agama, tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat, karena memahami dengan akalnya masing-masing. Dengan akalnya masing-masing, bukan dengan pemahaman para sahabat. Nah itulah timbul berbagai macam kekeliruan dalam ya mempraktekkan agama. Ya Allah Ta'ala.